Halo. Apa kabar nih semuanya? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kembali lagi pada Bincang Santuy hari ini yang bertema apa sih tantangan dalam berorganisasi pada masa pandemi ini? Sebelumnya, menurut kalian gimana sih dengan adanya pandemi ini? Ada nggak sih kegiatan yang terkendala gitu? Dari aku dulu deh. Kalau aku kayak misalnya masa pandemi gini kan kayak apa-apa serba dibatasi gitu kegiatan kita. Apalagi kayak mahasiswa ya gitu ya. Sebelum kita balik ke kampung kan kayak kita tuh apa-apa di luar, kayak misalnya mau ngerjain tugas di luar. Ngumpul juga paling sebagian kecil aja sih yang kayak diam di kos gitu. Terus ditambah lagi dengan kayak gini, aku kayak ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Baik dari belajar maupun aktivitas tuh rasanya kayak ada yang kurang, tapi mau gimana lagi, keadaannya kayak gini sih menurutku. Ya menurut aku juga kayak gitu, apalagi kan kita prodi PWK juga ya, yang banyak banget untuk survei-survei, lihat existing bagaimana. Iya. Kelompok kan susah banget kan, kayak kerjain tugas dalam via daring gini, dan mana kelompoknya nggak semuanya aktif juga kan. Kalau menurut Mbak Elsa sendiri gimana? Kalau menurut aku sama sih kayak Nawal tadi, memang apa ya, kendalanya yaitu kita juga biasanya kan kita tuh makhluk sosial gitu, apalagi di Indonesia orangnya sosialisasi banget, yang apa-apa tuh kita suka rame-rame bareng-bareng ngerjainnya. Terus sekarang kita harus jarak jauh lewat online semua, kayak apa ya, baru aja gitu loh, sesuatu yang baru buat kita. Jadi kita untuk ngimbanginnya kadang bingung gitu kan. Kita jadi kayak nggak produktif juga. Jadi males karena di rumah aja. Biasanya kan bareng-bareng gitu. Kalau Mas Arul gimana nih? Kan Mas Arul juga sering kan kayak pentas-pentas atau mengadakan acara dalam acara hadroh atau gimana gitu kan ya, Mas Arul tuh gimana? Karena apanya pandemi ini ya bagaimana ya? Ya itu mematuhi segala peraturan pemerintah ya Mantap. tentang tidak berkumpul atau Siap, jaga Mas. jarak dan lain sebagainya. Mantap, Mas Ya itu Arul. yang membatasi segalanya. Hadrohnya suka ada online atau gimana gitu? Diganti online nggak? Iya, ganti online. Oh, alah. Berarti tetap Lewat jalan ya? biasanya lewat YouTube, live Instagram, Facebook gitu. Tapi nggak ada nggak ada yang hadir gitu, cuma personilnya aja yang namanya yang main gitu. Tetap gitu. kayak latihan gitu ya, Mas? Iya. Terus ada lagi nggak bagi kalian kayak tantangan atau gimana gitu tentang pandemi ini? Ada sih kalau dari aku kayak khususnya belajar gitu kayak. Apalagi yang kayak Gelbi bilang tadi, kayak kita PWK terus studio dibagi-bagi kelompok gitu. Itu kan melibatkan kayak lebih dari satu orang gitu kan. Jadi apalagi dengan sekarang ini misalnya dilarang ngumpul lebih dari misalnya 5 orang, 10 orang gitu, kayak kerasa Social sih. distancing gitulah ya. Iya, kerasa. Jadi menurutku kayak sebenarnya kalau dari aku pribadi juga belajar online nih dari aku pribadi sih kayak seminggu doang sih yang kayak semangat nih dapat libur, tapi makin kesini kayak rasanya kayak nggak kuliah sebenarnya. Malah Susah ya jadi nih malas-malasan. pelajarannya juga nggak sih? Kalau aku sih Iya, kayak susah. Soalnya kayak susah sih membentuk kreativitas, sementara kayak mental kita tuh bukan gangguan sih, maksudnya kayak berpikir bosan. Jadi mungkin untuk menjadi seproduktif orang lain tuh mungkin agak susah sih kalau dari aku. Aku juga kayak gitu, kayak ngerasa aku kan orangnya suka banget jalan-jalan gitu ya, sehari nggak jalan-jalan kayak rasanya pusing bet nih pala, nggak tahu kenapa. Kayak Anak kopi. enggak dong, kayak ngerasa apa sih kayak gini, aku tuh nggak bisa gini. Tapi tuh ada manfaat positifnya juga, kayak aku jadi lebih sering bareng sama keluarga, terus lebih menjaga kesehatan
diri gitu, kayak cuci tangan, pakai sanitizer atau masker gitu sih menurut aku. Terus ada dampak positifnya juga kalau di aku ya, karena aku di Jakarta kayak banyak yang tadinya polusi gitu, Jakarta banyak polusi, sekarang kayak berkurang dengan adanya PSBB atau enggak lockdown ini. Kayak langit Jakarta tuh kayak lebih cerah, lebih biru, yang tadinya kalau dilihat tuh kayak abu-abu kusem gitu deh. Kayak gitu sih. Kalau kalian gimana? Itu aja, nggak ada yang lain. Ya kayak dampak positifnya kayak kita bisa, karena kita di rumah aja nih, jadi kita makin dekat sama keluarga, kayak gitu, makin ibadahnya makin rajin. Itu sih dampak positifnya ada. Aku Tapi lihat tetap kenapa terbatas sih sepertinya. Ya mungkin yang kumpul-kumpul ya, kayak apa namanya, ibadah yang rame-rame kayak gitu. aku lihat-lihat nih story-nya Mas Noval sering banget sepedaan. Jadi lebih produktif ya Mas dalam rumah atau gimana nih? Ya buat kayak mana ya, mulai memunculkan sesuatu hal yang baru. Intinya kayak semua hal tuh kayak dicoba aja, yang penting nggak bosan di rumah. Soalnya mulai dari seminggu semenjak balik ke kampung gitu, kayak walaupun orang-orang di sini tuh nggak nggak PSBB, tetap aja sih kayak ngumpul-ngumpul gitu, kayak tapi tetap jenuh juga sih sebenarnya, kayak soalnya itu juga kan yang kita temu teman-teman gitu. Walaupun sempat awal-awal ketika isu lockdown itu rame, di sini kafe cuma tutup ya seminggu doang sih, setelah itu buka lagi. Gitu. Kalian di sini ada nggak sih anak yang organisasi itu? Kalian anak Aku organisasi? ikut organisasi. Aku kurang sih berorganisasi, bahkan nggak ada. Kalau Mas Arul sendiri berorganisasi nggak? Enggak ya, paling hadro itu aja ya Mas ya? Iya, iya. Kalau Nggak kebayang sih ribetnya gimana kalau berorganisasi. ya, kalau menurut Mbak Elsa berorganisasi dalam masa pandemi ini kayak gimana? Ribetnya gimana ya? Kayak kita juga ada first meet gitu kan, buat yang baru masuk. Nah itu juga kayak nggak apa ya, nggak kerasa banget gitu loh first meet-nya kalau cuman dari online kayak gitu. Nah sedang sama kayak apa namanya, kita kan punya job desk kayak gitu-gitu tuh jadi terhambat gitu ngejalaninnya. Kayak proker-proker gitulah kali ya. Prokernya, iya, prokernya itu terhambat semua. Mas Noval kepo nggak? Tantangan apa lagi yang dialami dalam organisasi? Kepo sih, soalnya kayak mungkin menurutku bakalan sulit sih. Kalau Apalagi banyak gitu. sekarang Apalagi pemimpin yang ketua yang ngejalanin gitu pasti lebih sulit lagi. Kita yang anggotanya aja yang Pasti mengayomi pusing, pasti pusing. anggotanya gitu ya pasti kan. Nah, daripada kalian kepo semuanya, mending kita langsung panggilkan aja yuk pembicara kita atau narasumber kita kali ini kedatangan tamu yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Amikom, Mas Irfan Rifani. Halo Mas Irfan. Halo teman-teman. Halo Mas. Halo Mas. Kabar kalian gimana nih? Alhamdulillah sehat semua dong. Terbaik. Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Sehat. Ini gimana? Gimana? Mas Irfan sendiri gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat sekali ya. Lagi di mana nih Mas? Lagi di rumah. Oh, saya menaati peraturan pemerintah. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita langsung mulai aja kali ya. Kesibukannya selama pandemi ini ngapain aja Mas Irfan? Kalau selama mungkin rata-rata hampir sama ya. Tapi kebetulan kan saya kalau di kebetulan saya kan menjabat jadi ketua. Jadi kalau di ketua gitu ya. Jadi antar ketua di Universitas Amikom itu sendiri mereka memiliki beberapa agenda. Bahkan setiap 2 minggu atau seminggu sekali mungkin saya nggak jarang untuk
rapat-rapat gitu. Terus kesibukan lainnya ya seperti teman-teman mungkin kuliah, tugas, tidur. Tapi berasanya tuh liburan. Iya. Bosan Berasa nggak? males gitu. Bosen banget, bosen banget. Nggak ada temen juga ya kalau di sini ya. Iya, bener. Kayak ngerasa sendiri aja gitu nggak sih? Kesian. Sedih. Di Karena tempatnya jomblo Mas ya. Irfan kerasa nggak sih istilah new normal itu? Kalau di Eh, tempat sini aku ngelihatnya kayak nggak ada lagi istilah new normal sih, orang kayak normal aja. Apa-apa orang kalau di di sini sini kan nggak bermasker. ya mungkin hampir sama ya. Kalau di sini mungkin ketakutannya di awal itu ya. Pas penyebarannya itu baru berapa nggak sampai 100 itu malah mereka pada takut. Bahkan beberapa di desa di sini itu di portal ya kayak perumahan itu kalau masuk harus laporan. Kalau sekarang itu bahkan dibiarin itu malah pada tempat nongkrong kafe udah buka. Terus yang agak mengkhawatirkan mungkin kan di sini malah kasus melonjaknya itu baru-baru ini. Banyak kegiatan pesepeda yang lagi hits itu makin banyak sekarang. Mas Yang Noval, hati-hati Mas Noval. ya kayak hobinya Mas Noval yang baru tuh. Kalau kayak yang kasus kemarin yang lumayan gede itu kan yang di Jakarta itu ya malah videonya diadain lagi kan. Nih Mas Irfan kan sebagai ketua ya. Ada nggak sih dampak atau tantangan gitu dalam berorganisasi ya, dalam organisasi yang Mas Irfan jalanin? Tantangannya atau dampaknya gitu? Banyak ya. Ya mungkin yang pertama tuh beberapa program itu banyak hampir mungkin 70% itu nggak bisa kita kerjakan ya. Mau nggak mau harus kita ganti gitu. Terus yang kedua menjaga semangat teman-teman pengurus ya, karena menjaga semangat teman-teman untuk aktif di masa-masa kayak gini itu lumayan susah. Sedangkan gini sekarang perumpamannya kalau kita menjaga semangat kita belajar aja lumayan susah ya, apalagi ini ada yang lain nih, itu iya, betul. juga Semangat lumayan diri susah. sendiri aja udah susah, apalagi semangatin orang lain ya. Nah, bener. Terus beberapa timeline atau jadwalnya itu lumayan terganggu ya kita. Ya mungkin itu sih. Sama kalau di masa-masa pandemi ini mau nggak mau kita harus berpikir ulang menciptakan program kerja baru sih. Muter balikin otak gitu nggak sih yang tadinya udah kita siapin, terus dengan adanya pandemi ini yang nggak tahu apa-apa, jadi kita harus bikin acara baru lagi kayak webinar gitu kan ya? Iya benar sekali. Jadi sekarang malah serba online ya. Apa-apa mau live Instagram pakai Google Meet, terus Zoom, terus dan teman-teman yang lainnya mungkin. Aku penasaran sih, kepengen nanya sama Mas Irfan masalah kayak ngebuat teman-teman semangat gitu kan, dalam organisasi kan pasti ngelibatin banyak orang gitu kan. Terus kayak pola pikirnya orang yang satu ini pasti dengan berbeda. Ada nggak sih cara-cara Mas Irfan tuh selama jadi ketua ini, kayak pola-pola atau cara yang Mas Irfan lakuin supaya anggota-anggota organisasi gitu jadi kayak masih semangat gitu berorganisasi? Kalau untuk menjaga semangat itu lumayan sulit ya, soalnya mengontrol teman-teman ini juga susah sekarang. Apalagi kan dari beberapa pengurus di sini, bahkan kebanyakan itu kan balik kampung ya. Terus kalau kita mau mengadakan rapat atau mengadakan sesuatu kegiatan, untuk menjaga konsistensinya itu lumayan susah karena perbedaan waktu itu juga mempengaruhi. Kadang kalau kita mau koordinasi seumpamanya mungkin dari pagi sampai siang kita gunakan waktu untuk kuliah ya. Nah, kita nyari waktu ini luang malam. Kalau di yang WIB malam mungkin jam 7 mungkin lumayan masih ya jam 7 ya kayak sore gitu. Kalau yang di sana kan udah mungkin ada yang jam 8, 9. Udah gelap banget sih itu. Jadi kan udah males nggak sih ikut rapat juga? Iya, bener. Apalagi kalau menjaga semangat itu ya mau nggak mau kita harus seringkali mengingatkan sih, kayak kalau di grup pada nggak
nggak respon, mungkin lebih ke personal chat sih kalau dari saya, mengingatkan dari masing-masing kepala departemennya, tolong nih anggotanya diingatkan gini-gini gitu. Mungkin itu sih Mas. Ya, yang paling kerasa tuh kan misalnya kayak sebelum-sebelumnya kan kayak mau ngadain rapat nih kayak ketemu langsung, walaupun kita kayak nanya-nanya Mas Irfan gini kan lewat Zoom, walaupun tatap langsung tapi kan tetap lewat media gitu, tetap ada rasa perbedaan lah gitu antara menggunakan media atau kita ketemu langsung. Yang paling kerasa apa sih Mas ketika semuanya tuh serba online gitu? Ini kadang kalau itu keresahan saya mungkin, kalau melakukan rapat gitu mungkin pada matiin apa namanya, Kamera, audio, pada nah, itu susah ini. Ini anak kalau mintain saran, ini tuh pada diem aja ya, ada cuma join terus dia main game atau tinggal bacotan sama pacarnya juga kita kurang tahu ya. Jadi atau nanti kalau itu kan kemungkinan buruk lah. Kita kan berpikirnya positif. Mungkin sisa sinyal, mungkin di sana emang gangguannya jaringannya susah gitu kan. Jadi nggak semerta-merta kita menghadap, wah ini anaknya matiin kamera, matiin ini, jangan-jangan lagi ngapain ya. Ya mungkin ada sih oknum-oknum seperti itu, tapi nggak semua ya. Ya mungkin itu jadi tantangan tersendiri kali ya selama masa kayak gini. Ya benar banget. Terus aku mau nanya nih ke Mas Irfan kan sebagai ketua, sebenarnya ideal nggak sih melakukan rapat online atau proker online dalam masa pandemi kayak gini dalam organisasi itu? Kalau dibilang ideal apa enggaknya sih, kalau dalam masa pandemi kayak gini dibilangnya ideal, tapi kalau secara normal itu enggak. Tapi kalau kayak gini tuh mau nggak mau kita harus bilangnya ideal gitu. Iya sih. Karena itu salah satu maksa untuk kita kayak gitu. Jalannya itu kayak gitu, bener. Terus yang tapi lain mungkin pertanyaan nih. Nggak efektif kali ya Mas ya, kayak misalnya. Bener. Ya bener ideal tapi nggak efektif tadi. Banyak kendala ya, masalah sinyal lah, terus teman-teman yang kurang aktif, gitu-gitu sih. Bayar sama Sarah, aku pertanyaan. Aku mau tanya sama Mas Irfan dong, kan dari itu semua kayak tadi Mas bilang dalam rapat itu pada nggak ikut aturannya. Gimana sih cara Mas Irfan mensiasatinya gitu biar anggota Mas Irfan itu lebih aktif lagi gitu. Gimana cara Mas Irfan, strateginya yang dilakukan Mas Irfan tuh gimana gitu? Kalau soal keaktifan teman-teman itu gimana ya? Kayak yang balik di awal tadi sih, ngontrol teman-teman tuh lumayan susah sih kayak gini. Apalagi secara kayak gini aja ya, kita berlima gitu kadang apa namanya, AFK 1 gitu. Ini belum saya terapkan ya mungkin, tapi kalau apa namanya, kalau dari saya sendiri mungkin bisa, kalaupun dia memang sepenting itu, maksudnya dia perannya vital gitu loh untuk suatu program kerja atau suatu kepengurusan, mungkin saya sendiri akan personal dia. Ini kok tadi kamu gini, tadi gini itu gimana gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan mungkin saya nggak bisa mencakup semua ya. Mungkin saya lebih ke kepala departemennya ya. Saya ini mbak tolong temannya yang ini disuruh aktif, temannya yang ini ditanyain gimana gitu. Aku mau nanya nih Mas, kayak misalnya kan tadi kita udah nanya nih tips-tips atau cara-cara Mas Irfan gimana nih numbuhin semangat teman-teman supaya tetap mau berorganisasi. Pertanyaanku yang pertama tuh kayak sebanyak tantangan, nanya banyak deh. Iya, kayak tantangan gini kan, terus kayak sempat nggak sih kayak organisasinya Mas Irfan tuh stuck gitu, terus kayak kan pasti semuanya lagi di titik jenuh tuh, tetapi mau nggak mau karena Mas Irfan ketua pasti dalam tanda kutip punya tanggung jawab lebih besar dong ketimbang anggota-anggota dan ketua departemen yang lain. Terus dari Mas Irfan sendiri ada nggak sih tips buat
ketua-ketua organisasi gitu gimana supaya nggak usah dari anggotanya dulu, tetapi dari dirinya sendiri dulu supaya organisasinya tuh nggak stuck gitu. Yang pertama kalau menjadi ketua itu yang pertama harus menjaga semangat ya. Menjaga semangat diri sendiri itu lumayan susah ketimbang menyemangati orang lain. Terus yang kedua itu harus produktif. Produktif itu sangat penting karena gimana caranya kita harus menjalankan organisasi di masa-masa kayak gini. Sedangkan beberapa program kerja itu harus mau nggak mau harus kita tunda sampai situasinya normal kembali. Terus yang kedua harus mengatur jadwal. Nah ini yang lumayan susah ya ini mengatur jadwal ini karena sebagai ketua itu biasanya kalau di Universitas Amikom sendiri itu kegiatannya nggak cuma dari itu ya, nggak cuma dari organisasinya sendiri, bahkan dari beberapa acara dari luar yang harus mau nggak mau kita harus mengikutinya. Terus menyesuaikan sih menurutku menyesuaikan diri, mau nggak mau kita harus kalau bahasanya dari Bu Nimah dosen kita ya, mungkin dia mengatakannya kita harus berdamai ya dengan situasi saat ini. Iya betul. Kalau dari saya. Walaupun sulit sih. Bener, susah. Kalau dibilang harus berdamai, nggak bisa. Coba aja dulu. Nah, terakhir kan kita juga udah pada tahu nih gimana cara sama tips-tips baik itu buat diri sendiri maupun teman-teman organisasi. Terakhir nih Mas, ada nggak sedikit tips buat mungkin orang-orang yang sedang berorganisasi nih, yang mungkin butuh disemangati? Ada nggak Mas Irfan mau nyampain? Yang pertama ya, ini sebenarnya nggak cuma untuk yang organisasi, yang mungkin bisa juga untuk teman-teman yang lagi jalan studi. Perjalanan kita kan juga sebenarnya baru dimulai kemarin ya semesternya. Langsung kita stuck disuruh produktivitas di rumah. Seperti yang tak bilang tadi ya, ini mungkin saya ulang-ulang kata semangat sama produktif ini. Kalau saran saya, kalian itu jangan mudah jenuh atau bosan gitu ya. Terus harus ikhlas. Karena kenapa? Kalau kita di organisasi itu kan nggak dapat apa-apa ya, kalau dipikir-pikir. Iya sih. Nah, tapi kita yang kita dapat di situ apa? Pertama itu relasi, yang kedua pengalaman. Mungkin kalau dipikir-pikir orang yang nggak ikut organisasi kalau terjun ke dunia kerja atau terjun ke dunia ke dunia masyarakat itu mungkin bakal lumayan susah sih menurutku, karena itu nanti juga lumayan berguna. Maaf Mas Irfan, sebelumnya tadi kepotong karena waktunya habis, karena kita menggunakan Zoom, tahu sendiri kan hanya 40 menit. Untuk Mas Noval, coba diulang lagi, tadi pertanyaan apa sih yang terakhir? Buat Mas Irfan, tadi aku pengen nanya kayak saran sih buat orang-orang yang kepengen berorganisasi gitu. Ada nggak supaya mereka tetap semangat, tetap bisa ngejalanin organisasinya? Mungkin kalau saran dari saya ya, yang pertama menjaga mood atau menjaga semangat ya, seperti yang bilang saya tadi. Terus tetap produktif. Mungkin yang penting ini malah menjaga komunikasi. Terus apa ya? Ya, satu lagi, memanfaatkan waktu luang. Nah, itu saya rasa itu malah juga penting. Mungkin dari saya itu. Ada yang lain? Cukup. Udah banyak belajar nih. Udah banyak belajar ya dari Mas Irfan nih. Udah banyak yang ditahu juga. Ya, mungkin cukup itu aja kali ya Mas ya, kita nanya-nanya kayak kita udah banyak tahu tentang banyak tahu tentang organisasi kayak terus tips-tipsnya juga dapat dari Mas Irfan. Organisasi itu kita harus tetap jaga mood, menggunakan waktu luang, aktif dan semangat itu.
Untuk Mas Irfan, terima kasih banyak waktu luangnya sudah mau datang ke acara podcast Bincang Santuy ini ya. Semoga Sama-sama Mbak Gelbi dan teman-teman yang lainnya. Saya malah merasa terhormat ya bisa diundang di podcast yang terkenal ini. luar biasa. Makasih sharing-sharingnya. Terima kasih Mas Rifan. Terima kasih Mbak Rifan atas waktunya. Terima kasih Mas Farul. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Irfan atas pengalamannya, ilmunya, pengetahuannya. Sampai ketemu lagi pada podcast Bincang Santuy selanjutnya.